Yuk, Ya, Ya, wah, ya, Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Aziz. Perkenalkan, nama saya Reza Zakaria Putra, NIM 44241547 dari kelas 1F. Nama saya Muhammad Wildan Hadi, nomor NIM-nya 44241546 dari kelas 1B. Nama saya Alfian Rafael Utahayan. NIM saya 442 satu next. Bang, suara hilang, Bang. Lanjut. NIM saya 442 411545. Yang pertama itu eh, pengertian ragam bahasa. Ragam bahasa adalah suatu variasi bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi untuk mencapai tujuan tertentu. Ragam bahasa dapat dibedakan berdasarkan konteks pemakaiannya, seperti topik yang dibicarakan, hubungan antara pembicara, dan juga medium. Nah, ciri-ciri ragam bahasa ini yang pertama ada ragam dialek. Ragam dialek adalah suatu varian bahasa yang berbeda-beda menurut kelompok pemakaian atau wilayah penuturan. Contohnya itu ada dialek Betawi, Melayu Medan, Melayu Ambon, dan juga Melayu Palembang, Batak Toba. Yang kedua laras bahasa. Laras bahasa adalah kesesuaian antara bahasa dengan fungsi pemakaiannya yang digunakan dalam konteks atau bidang tertentu. Contohnya itu adalah laras iklan, ilmiah, ilmiah populer, dan juga sastra laras feature. Yang ketiga ini ragam varietas bahasa. Varietas bahasa adalah suatu sistem kebahasaan yang dibedakan berdasarkan faktor tertentu seperti bahasa, dialek, laras, atau norma baku. Contohnya itu ada dialek, kroner, dan juga sosiolek. Lanjut. Nah, dan, dan juga ini adalah latar belakang ragam bahasa dan juga jenis-jenis ragam bahasa. Yang pertama itu ada ragam dialek, ragam terpelajar, ragam resmi, dan juga ragam tak resmi. Yang dilatar belakangi oleh sosial, budaya, pendidikan, bahasa, dan bahasa para pemakaiannya. Jenis-jenis laras bahasa. Laras bahasa yang pertama adalah iklan, lagu, ilmiah, ilmiah populer, future, komik, sastra, dan bisnis. Beberapa contoh laras bahasa. Yang pertama, laras bahasa bisnis digunakan oleh kalangan profesional dan pemerintah saat menyusun surat dinas, laporan, dan sejenisnya. Ciri-ciri laras bahasa bisnis diantaranya menggunakan paragraf dan kalimat yang panjangnya sedang, menggunakan pilihan kata yang baku dan teknis, ejaan tertib. Laras bahasa ilmiah memiliki contoh khas dalam penggunaan bahasa yang mengikuti ketentuan tata bahasa dan istilah teknis yang berkaitan dengan bidang ilmu tertentu. Ragam bahasa berdasarkan pemakaian dapat dibedakan jadi ragam resmi dan ragam tidak resmi. Ragam bahasa resmi digunakan dalam situasi formal seperti dalam undang-undangan, surat menyurat, dan resmian semestara. Itu ragam bahasa tidak resmi digunakan dalam situasi santai. Ragam bahasa berdasarkan pemakaian terbagi menjadi tiga, yaitu satu, situasi resmi atau formal; dua, situasi semi formal; tiga, situasi non formal. Ragam bahasa situasi resmi formal digunakan dalam situasi resmi. Ragam formal atau ragam baku ragam yang mengikuti kaidah atau aturan kebahasaan bahasa
tidak dapat digunakan untuk segala keperluan dan hanya untuk satu komunikasi resmi. B. Wacana teknis. Tiga. Pembicaraan di depan kehilangan ramaian. Empat. Pembicaraan dengan orang yang dihormati. Ciri-ciri ragam bahasa resmi yaitu A. Menggunakan unsur gramatikal secara eksplisit dan konsisten. B. Menggunakan ibuan secara lengkap. C. Menggunakan kata ganti resmi. D. Menggunakan kata baku. E. Menggunakan edit ejaan yang disempurnakan. F. Menghindari unsur kedaerahan. Fungsi dari penggunaan bahasa resmi diantaranya adalah A. Secara nomor satu, berbagi bahasa memperkuat perasaan nasional masyarakat dengan masyarakat yang bersangkutan. B. Memberi kesan. C. Memberi kesan wibawa demi mencapai pembicaraan yang sederajat dengan orang dihormati atau yang lebih tua dan sebagai karangan acuan. Contoh, ragam bahasa formal biasanya digunakan saat pidato atau rapat kenegaraan berbicara kepada orang yang dihormati. Ragam bahasa situasi semi formal memiliki keunikan tersendiri karena berisi mengikuti kaidah atau yang tetapi hanya tidak secara konsisten dilakukan pada satu tujuan tertentu. Dalam hal ini sebagai contoh yaitu bahasa jurnalistik di mana biasa membaca berita tidak selalu dengan kata-kata yang baku, melainkan kadang di tengah kata-kata baku yang mengucapkan terselip kata-kata yang biasa digunakan untuk bicara kepada seseorang. Dalam hal ini, bicarakan santai kepada lawan bicara kita dalam membahas topik yang tidak resmi. Ragam bahasa situasi non-formal santai. Ragam non-formal adalah bahasa yang digunakan dalam situasi tak resmi seperti dalam pergaulan dan percakapan pribadi ciri-ciri ragam bahasa tidak resmi kebalikan dengan ragam bahasa resmi. Ragam Ragam bahasa berdasarkan mediumnya. Ragam bahasa berdasarkan mediumnya mengacu pada variasi bahasa yang digunakan sesuai dengan saluran atau alat komunikasi yang dipakai. Ada beberapa ragam bahasa berdasarkan medium, antara lain, Bang, ganti slide. Yang pertama ada ragam lisan, yang kedua ada ragam tulis, yang tiga ragam elektronik atau digital, yang keempat ada ragam visual. Jenis-jenis ragam bahasa. Yang pertama, ragam lisan. Ini adalah bahasa yang diungkapkan secara langsung melalui suara atau pembicaraannya. Ciri-cirinya, yang pertama, tidak terstruktur secara ketat seperti tulisan. Yang kedua, mengandalkan intonasi, nada suara, dan ekspresi wajah. Yang ketiga, biasanya bersifat spontan dan informal. Nah, ini contoh percakapan sehari-hari, seperti ceramah, diskusi, dan pidato. Yang kedua, ragam tulis. Bahasa yang dituangkan melalui tulisan di media seperti kertas, layar digital, atau papan tulis. Ciri-cirinya, yang pertama, lebih terstruktur, mengikuti aturan ejaan dan tata bahasa yang ketat. Yang kedua, tidak melibatkan unsur nonverbal seperti nada suara atau ekspresi. Cenderung lebih formal dan memerlukan waktu untuk disusun. Contohnya seperti artikel, surat, buku, laporan. Yang ketiga, ragam elektronik digital. Bahasa yang digunakan di media digital seperti internet atau aplikasi pesan. Ciri-cirinya, yang pertama, bisa berupa campuran ragam tulis dan lisan. Contoh percakapan di chat. Yang kedua, menggunakan singkatan, emoticon, atau simbol-simbol khas media digital. Yang ketiga, lebih cepat dan sering informal. Yang keempat, contoh contohnya pesan teks, email, media sosial, dan blog. Yang keempat, ada ragam visual. Bahasa yang disampaikan melalui gambar, ikon, atau simbol. Ciri-cirinya,
tidak selalu menggunakan kata-kata, sering dikombinasikan dengan teks atau suara untuk memberikan konteks. Contohnya, infografis, piktogram, dan iklan visual. Berikut penjelasan lebih rinci tentang ragam bahasa berdasarkan mediumnya. Ragam bahasa, ciri-ciri utamanya tuh spontanitas. Bahasa lisan cenderung lebih spontan dan tidak terlalu berstruktur. Pembicaraan seringkali tidak merencanakan setiap kata atau kalimat secara rinci dan improvisasi lebih umum terjadi. Yang kedua, parang linguistik. Elemen seperti intonasi, ritme, tekanan suara, jeda, volume, serta ekspresi wajah dan gerak tubuh mendukung pemahaman pesan. Hal ini membantu menyampaikan emosi atau penekanan tertentu yang sulit dicapai dengan teks tertulis. Contoh ragam lisan tuh percakapan sehari-hari, percakapan informal antara teman atau keluarga sering tidak mengikuti aturan bahasa formal. Ada pergaulan, ada pengulangan, pemotongan kalimat, dan penggunaan bahasa gaul. Yang kedua, contoh ragam lisan tuh ada pidato atau ceramah. Pidato formal tetap termasuk ragam lisan, meskipun direncanakan dan dilatih sebelumnya. Pidato bergantung pada intonasi, emosi, dan ekspresi. Yang ketiga, ada dialog di media elektronik, seperti panggilan suara, video call. Meski menggunakan teknologi, ini masih termasuk lagam lisan, karena interaksi berlangsung secara langsung dengan elemen-elemen seperti suara dan ekspresi wajah. Keunggulan ragam lisan itu lebih mudah mengungkapkan emosi. Yang kedua, respon cepat dan langsung secara dua arah. Yang ketiga, fleksibilitas dalam menyesuaikan pesan sesuai situasi. Kekurangannya ragam lisan itu tidak permanen dan sulit diulang dengan akurat. Yang kedua, belum. Slide sebelumnya, Mak. Yang kedua, memerlukan kehadiran secara fisik, entah virtual, dalam waktu yang bersamaan. Nah, yang kedua tuh ragam bahasa tulis. Ciri-ciri utamanya tuh terencana dan terkontrol. Penulis memiliki waktu untuk berpikir, menyusun, dan menyempurnakan pesan sebelum disampaikan. Setiap kalimat dapat diperbaiki hingga mencapai kejelasan dan akurasi. Yang kedua, permanen. Teks tertulis bersifat permanen dapat dibaca kembali kapan saja. Ini memungkinkan dokumentasi dan penyampaian pesan untuk jangka waktu yang lama. Yang ketiga, mengikuti aturan tata bahasa yang kaku. Ragam bahasa tulis lebih terikat pada aturan formal seperti tata bahasa, tanda baca, ejaan, dan formal yang baik. Struktur kalimat biasanya lebih lengkap dan logis dibandingkan dengan bahasa lisan. Eh, Contoh ragam tulis itu seperti surat formal dan informasi, surat tertulis, baik email resmi maupun surat-surat pribadi, artikel, esai, dan buku ragam tulis dalam bentuk karya ilmiah, sastra, dan media cetak yang membutuhkan struktur formal, pembahasan mendalam, dan tata bahasa yang akurat. Yang ketiga, dokumen hukum dan teknis. Jenis tulisan ini biasanya memiliki format dan gaya bahasa yang sangat formal. Diatur secara ketat dengan istilah teknis atau hukum yang pasti. Keunggulan ragam tulis, yang pertama ada pesan yang lebih jelas dan terperinci. Yang kedua, dapat didokumentasi dan diakses kembali. Yang ketiga, tidak memerlukan kehadiran langsung menerima pesan. Kekurangan ragam tulis, yang pertama, tidak fleksibel untuk disesuaikan dengan situasi spontan. Yang kedua, kurang dalam mengekspresi emosi atau penekanan tanpa konteks pendukung. Contoh ragam digital itu ada pesan instan, chatting, atau SMS, komunikasi via singkat yang seringkali tidak terlalu formal dan menggunakan banyak singkatan atau simbol. Email. Yang kedua tuh ada email. Meski merupakan bentuk tulisan, email dapat memiliki ragam formal atau informal, tergantung dengan konteksnya.
Keunggulan ragam digital tuh respon cepat dan instan, mengizinkan pengguna multimedia seperti gambar, video, dan suara untuk memperjelas pesan. Mudah disesuaikan dengan berbagai gaya komunikasi, formal atau informal. Kekurangan ragam digital yaitu yang pertama, seringkali kurang mendalam atau tidak terstruktur. Yang kedua, mudah disalahartikan tanpa dukungan konteks nonverbal yang cukup. Yang keempat, ragam bahasa visual. Ciri-ciri utama menggunakan gambar atau simbol. Bahasa visual memakan elemen grafis seperti gambar, ikon, simbol grafik, atau piktogram untuk menyampaikan informasi. Tidak selalu melibatkan kata-kata. Kombinasi dengan teks atau suara, meski kadang berdiri sendiri, bahasa visual sering digunakan bersama teks atau suara untuk memperjelas makna pesan. Contoh ragam visual, yang pertama ada infografis, kombinasi gambar, ikon, dan teks untuk menjelaskan konsep atau data secara visual. Yang kedua ada piktogram dan simbol, digunakan dalam rambu-rambu lalu lintas, logo, atau diagram untuk menyampaikan pesan secara universal. Yang ketiga ada media iklan visual, penggunaan visual di poster, iklan digital, atau papan reklame untuk menarik perhatian dan menyampaikan pesan secara tepat. Kekurangan dan keunggulan ragam visual. Yang pertama, keunggulan dari ragam visual cepat dipahami dan menarik perhatian. Yang kedua, dapat melintasi batas bahasa atau budaya seperti simbol internasional. Terus, kekurangan ragam visual tergantung pada interpretasi penerima. Dan yang kedua, tidak cocok untuk menjelaskan informasi yang rumit atau detail. Sekian, Sekian dari sekian dan Baiklah, terima kasih dari kelompok kelompok kami, 2. kelompok 2. kurang Terima lebih kasih. kurang maaf. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah di offin belum ya? Belum ya? Sabar. Ini apa gimana lagi?